Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Safira dengan NIM 09313819242125, kelas Sistem Informasi Bilingual 5A angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Term of References atau biasa disingkat dengan TOR dengan judul proyek Manajemen Proyek Sistem Informasi Penjualan Toko Sepatu Olahraga Online Kota Palembang. Baiklah, untuk latar belakang dari proyek ini yaitu perkembangan dunia informasi dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan dan perkembangan. Hal tersebut didukung dengan perkembangannya teknologi yang semakin maju dan memadai, sehingga informasi dapat diakses secara cepat, tepat, terkini, dan serta akurat. Pada toko sepatu olahraga Kota Palembang adalah suatu usaha yang bergerak dalam bidang penjualan sepatu olahraga. Toko tersebut mendapat permasalahan yang sering timbul diakibatkan promosi atau informasi yang masih menggunakan brosus dan pamflet yang diberikan kepada masyarakat di sekitarnya. Yang menjadi kelemahan adalah toko kesulitan dalam penyampaian informasi tentang produk-produk yang dipasarkan. Selain itu, transaksi yang dilakukan di dalam toko juga kurang optimal, dikarenakan customer tidak bisa datang langsung karena kurangnya waktu luang, sehingga customer lebih memilih toko lain. Berdasarkan permasalahan ini, dengan menganalisa gejala-gejala tersebut, dapat disimpulkan mengenai suatu peluang pengembangan sistem informasi penjualan dengan membuat website sebagai media optimalisasi promosi bagi toko sepatu olahraga Kota Palembang. Website ini bukan hanya mempromosikan suatu produk, tetapi website ini juga memesan produk secara online. Dengan mengirim data gambar kepada perusahaan, maka kami memberikan solusi dengan membuat website secara online pada toko sepatu olahraga di Kota Palembang dengan menggunakan Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash, dan MySQL. Website tersebut diharapkan dapat membantu dengan meningkatkan penyampaian informasi serta memudahkan konsumer untuk memesan secara online. Untuk lebih meningkatkan angka penjualan produksi dan meningkatkan keuangan pada toko sepatu olahraga Kota Palembang ini, alangkah bijaknya jika di zaman teknologi ini dilakukan pengembangan aplikasi sistem informasi penjualan, agar tujuan dan hasil yang diraih toko sepatu olahraga ini dapat lebih memuaskan dengan pengembangan aplikasi sistem informasi penjualan yang berbasiskan website. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari proyek ini yaitu peneliti ini dapat membangun sistem informasi penjualan dengan membuat website untuk mempromosikan suatu produk dan juga membuat konsumer memesan produk secara online tanpa harus datang ke toko sepatu olahraga tersebut. Adapun sasaran dan manfaatnya yaitu untuk sasaran dari proyek ini adalah pelanggan atau customer toko sepatu olahraga di Kota Palembang. Dan untuk manfaatnya itu yang pertama, memudahkan customer untuk memilih dan berbelanja sepatu yang diinginkan tanpa harus mendatangi toko sepatu olahraga untuk melakukan pembayaran. Yang kedua itu meminimalisir waktu dan pembiayaan pengeluaran dalam berbelanja. Untuk lingkup kegiatan pada proyek ini menggunakan metode SDLC Waterfall. Dan untuk tahap 1 itu perencanaan, dan tahap kedua itu analisis sistem, untuk tahap ketiga desain sistem, tahap keempat pengembangan sistem, tahap kelima implementasi sistem, dan tahap terakhir yaitu tahap 6 pengujian sistem. Untuk waktu dan jadwal kegiatan pada proyek ini yaitu selama 45 hari, dimulai sejak bulan Januari 2021 hingga Februari 2021. Untuk yang pertama itu perencanaan yang dimulai pada tanggal 6 Januari 2021 hingga 12 Januari 2021 dengan lama 7 hari. Yang kedua itu analisis sistem dimulai dengan tanggal 13 Januari 2001 sampai dengan 16 Januari 2001 dengan lama 4 hari. Yang selanjutnya itu desain sistem dimulai dari tanggal 17 Januari 2001 sampai dengan 28 Januari 2001 dengan lama 13 hari. Dan yang selanjutnya itu pengembangan sistem dimulai dengan 29 Januari 2001 sampai dengan 3 Februari 2001 dengan lama 6 hari. Selanjutnya itu implementasi sistem dimulai dari 4 Februari 2001 sampai dengan 18 Februari 2001 dengan lama 15 hari. Yang terakhir itu pengujian sistem yang dimulai dengan tanggal 4 Februari 2001 sampai dengan 18 Februari 2001 dengan lama 15 hari.
Selanjutnya itu anggaran proyek. Dalam anggaran proyek pada proyek ini yaitu rincian biaya dan manfaatnya itu untuk total biaya atau biasa disebut TB pada tahun ke-0 itu sebesar Rp22.200.000. Untuk tahun ke-1 sebesar Rp3.200.000. Untuk tahun kedua sebesar Rp3.200.000. Untuk tahun ketiga yaitu sebesar Rp4.200.000 dan untuk tahun keempat sebesar Rp5.400.000. Selanjutnya itu total manfaat wujud atau disebut TW. Untuk tahun ke-0 itu kosong, dan untuk tahun ke-1 itu dan tahun kedua sampai dengan tahun keempat itu sebesar Rp4.100.000. Selanjutnya total manfaat tak wujud atau biasa disebut dengan TTW. Untuk tahun yang ke-0 itu kosong, untuk tahun ke-1 dan tahun kedua itu sebesar Rp5.500.000. Untuk tahun ketiga dan tahun keempat itu sebesar Rp8.300.000. Selanjutnya total manfaat atau TM. Untuk tahun ke-0 itu kosong, untuk tahun ke-1 dan tahun kedua itu sebesar Rp9.600.000 dan untuk tahun ketiga dan tahun keempat itu sebesar Rp12.400.000. Selanjutnya proses TM dan TM sampai dengan selanjutnya itu proses TM dan TB. Untuk tahun ke-0 itu kosong, untuk tahun ke-1 sebesar Rp6.400.000, untuk tahun kedua sebesar Rp6.400.000, dan untuk tahun ketiga Rp8.200.000, untuk tahun keempat itu sebesar Rp7.000.000. Baiklah, selanjutnya itu cost benefit analysis. Untuk cost benefit analysis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu analisis payback periode, yang kedua itu analisis return of investment atau biasa disingkat dengan ROI, yang ketiga itu analisa net present value atau biasa disingkat dengan NPV, dan yang ketiga itu metode tingkat pengadilan internal atau biasa disingkat dengan IRR. Baiklah, selanjutnya langsung saja ke analisis payback periode pada proyek ini. Untuk perhitungan analisis payback periode adalah sebagai berikut. Untuk total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 itu sebesar Rp22.200.000 dikurang dengan proses pada tahun ke-1 dengan sebesar Rp6.400.000, maka hasilnya itu yaitu sistem biaya pada tahun ke-1 yang sebesar Rp15.800.000, lalu dikurang lagi dengan proses pada tahun kedua sebesar Rp6.400.000, maka hasilnya yaitu sistem biaya pada tahun kedua sebesar Rp9.400.000, maka sisanya itu sisa dari sistem pada tahun kedua dikurang dengan sistem biaya pada tahun ke-1 lalu dikali 1 tahun, maka hasilnya itu 0,59 tahun, sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,59 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasanya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,59 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Selanjutnya, analisis return of investment atau biasa disingkat dengan ROI. Dengan metode ini, maka presentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem. Untuk ROI pada proyek ini yaitu untuk perhitungannya sebagai berikut. Biaya pengadaan sistem tahun ke-0 itu sebesar Rp22.200.000, ditambah biaya perawatan sistem tahun ke-1 sebesar Rp3.200.000, ditambah biaya perawatan sistem tahun kedua sebesar Rp3.200.000, ditambah biaya perawatan sistem tahun ketiga sebesar Rp4.200.000, ditambah biaya perawatan sistem tahun keempat sebesar Rp5.400.000, maka hasilnya itu total biaya sebesar Rp38.200.000. Sedangkan untuk total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Untuk total manfaat pada tahun ke-1 sebesar Rp9.600.000 dikurang dengan total manfaat pada tahun kedua sebesar Rp9.600.000 ditambah total manfaat pada tahun ketiga sebesar Rp12.400.000
ditambah dengan total manfaat pada tahun keempat sebesar Rp12.400.000. Maka totalnya itu yaitu total manfaat sebesar Rp44 juta. Untuk rumusan ROI-nya itu yaitu sebagai berikut: total manfaat dikurang dengan total biaya dibagi total biaya lalu dikali 100%. Maka untuk hasil ROI-nya yaitu 15,18%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 15,18% dari biaya pengembangannya. Sehingga sistem ini layak digunakan bagi sistem informasi penjualan toko sepatu olahraga di Kota Palembang. Selanjutnya itu analisa net present value atau biasa disingkat NPV. Untuk menghitung NPV itu sebagai berikut: minus nilai proyek ditambah proses 1 dibagi 1 tambah I persen pangkat 1 ditambah proses 2 dibagi 1 tambah I persen pangkat 2 ditambah proses N dibagi 1 tambah I persen pangkat N. Dan apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto sebesar 15% per tahunnya. Maka untuk menghitung NPM itu dengan rumus yang di atas itu dihasilkan NPF-nya itu sebesar 1.608.437.000. Dan dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah sebesar 1.608.437.000 atau NPF lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Selanjutnya yaitu metode tingkat pengendalian internal atau IRR. Untuk metode ini mencari bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut yang sama besarnya dengan nilai sekarang dari proyek. Misalnya, I1 sama dengan 15%, maka NPF 1 itu sebesar 1.608.437.000 dengan nilai NPF positif. Untuk I2-nya sama dengan 20%, maka untuk menghitung NPF 2-nya itu yaitu minus nilai proyek ditambah proses 1 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 1 ditambah proses 2 dibagi 1 pangkat 0, 1 tambah 0 pangkat 0,2 pangkat 2 ditambah proses N dibagi 0 tambah 0,2 pangkat 3. Maka hasilnya yaitu minus 881,415 nilai NPF negatif. Lalu untuk menghitung IRR-nya itu 15 ditambah 20% dikurang 15% dikali 1.608.437.000 dibagi dengan NPF 1 dikurang NPF 2. Maka hasilnya yang didapatkan dari IRR tersebut yaitu 18,22%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 18,22% per tahun. Dan apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR-nya lebih besar 15%. Dengan kata lain, proyek sistem informasi penjualan toko sepatu olahraga di Kota Palembang ini dapat diterima. Adapun untuk outline pelaporan dari proyek ini yaitu pelaporan terhadap pengembangan sistem pemesan produk berbasis web dilakukan oleh manajer proyek kepala toko sepatu olahraga di Kota Palembang. Dan yang kedua itu proses pelaporan pengembang proyek ini dilakukan rutin setiap minggunya. Yang terakhir itu proyek pelaporan menggunakan media yang terdokumentasi dengan baik dan memiliki format yang konstan. Adapun untuk tampilan interface-nya itu yang pertama ini di sini halaman login untuk proyek ini, dan yang selanjutnya ini yaitu halaman pemesanan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.